sharing session di sini mengenai pengalaman saya untuk coding. Jadi ada presentasi, cuma mungkin itu belakangan ya. Ini lebih ke apa yang saya lakukan di Village. Cuma saya duduk boleh ya. Jadi pertama kali saya memang setengah-setengah. Saya kuliahnya di informatika, tapi MIPA juga. Jadi lebih banyak ke sebenarnya mata jurusannya lebih banyak ke matematikanya karena di MIPA-nya. Cuma ada diajarin ke ini informatikanya, cara untuk codingnya. Terus kenapa saya ambil mata kuliah itu? Karena waktu nanya sama teman-teman kan, zaman mau masuk kuliah itu bagusnya kuliah apa sih gitu kan? Ada yang banyak yang bilang informatika, tapi ada yang sedikit menarik dari teman saya yang lain. Dia bilang ngapain informatika? Informatika lu cuma tahu ininya doang, informatikanya doang. Kalau lu belajar yang lain, biasanya lu benar kata Pak Norman. Cari kalau IPA, kalau cari solusi biasanya balik ke coding lagi, walaupun kita di matematika atau di sains itu biasanya kita dituntut untuk coding lagi. Akhirnya saya coba untuk masuk MIPA jurusan ganda di BINUS. Habis itu pas kuliah saya kebingungan juga, kok codingnya dikit banget ya. Mungkin karena saya setengah-setengah. Akhirnya saya coba belajar di luar kampus. Saya coba belajar di luar kampus, terus banyak ikut les-les selain coding. Saya ikut les les animasi dan lain-lain yang lumayan sih kalau dipikir-pikir mahal-mahal juga gitu. Terus lumayan mahal gitu. Terus pas ada satu saat, kayaknya saya mau coba bikin website saat itu. Jadi waktu itu zaman-zamannya banyak orang bikin website 2002. Terus saya coba belajar, saya cari tempat lesnya. Ternyata saya kepincut sama satu les yang cuma seminggu dan di warnet. Dan itu pure ngomongin ngebahas coding. Jadi langsung belajar coding di warnet 1 minggu dan dasar sekali. Habis itu saya selesai seminggu itu, terus ngapain ya? Gitu. Ngapain? Bingung. Akhirnya saya coba cari kasus sendiri. Jadi percuma kan kalau kita ikut les banyak atau kita kuliah tapi habis itu nggak kita implementasiin dan kita nggak tahu kita mau terapinya di mana. Akhirnya pada saat itu zamannya Ada Apa Dengan Cinta. Mas, sorry. Jadi ya, jadi zamannya Ada Apa Dengan Cinta. Terus saya mikir, kenapa nggak bikin website Friends Club? Iseng-iseng aja. Terus kalau bikin cintanya kayak mainstream banget, banyak pada saat itu banyak yang suka sama cintanya kan. Terus saya bikinnya si Ladia Sheryl siapa? Jadi apa? Ada yang tahu nggak? Bukan zaman kalian kali ya, Ada Apa Dengan Cinta ya? Siapa Ladia Sheryl-nya? Pokoknya gitu lah. Nah itu saya bikin website Friends Club-nya. Ternyata growing saat itu, dan zaman itu tuh 2003 growing, dan saat itu ada sekitar 2000 member. Jadi kayak secara nggak sengaja. Habis itu saya challenge lagi diri saya, bikin fitur-fiturnya, coding lagi di sana, cari tahu, pelajari dari tempat lain. Ini gimana sih cara bikin fitur A, fitur B. Akhirnya ya udah grow, cuma ya nggak ya bosan lah. Akhirnya saya mau coba challenge lagi, bikin apa lagi ya. Dan zaman itu zaman Friendster. Saya mau bikin Friendster. Pas ngeliat Friendsternya kan heboh banget zaman itu. Kok Friendster bisa seheboh ini sih? Padahal simpel banget. Saya teman sama kamu teman sama saya, kita berteman bersama gitu kan. Kok bisa begitu hebohnya? Akhirnya saya coba buat versi lokalnya. Jadi saya mau buat versi Friendster versi Indonesia. Ya udah, di situ berhasil juga. Peminatnya banyak yang datang gara-gara Friendster juga sih. Jadi booming social network. Terus ini ada nih versi Indonesianya, kira mereka join. Dan dari situ saya sendiri malah amazed, karena
membernya sampai sekarang tuh 200.000, tapi sekarang udah tutup. Membernya itu sampai 200.000 dan itu cuma dikerjain di kamar kos-kosan gitu. Dan saat itu saya baru aja lulus kuliah, jadi saya pakai Friendster ini sebagai Vupay ini, nama websitenya Vupay. Saya pakai Vupay ini sebagai portfolio buat kerjaan saya. Jadi saya sama sekali nggak kerja sama orang, saya bikin project-project aja. Jadi orang ngasih proyek ke saya, terus saya bikin, dan semua di kos-kosan saat itu. Terus ya akhirnya itu yang nafkahin saya. Akhirnya saya juga challenge diri saya yang lain, bikin social network untuk macam-macam, social network untuk ibu-ibu, social network untuk fitness, social network untuk beauty artist, makeup artist, macam-macam. Nah itu yang saya lakukan gitu. Di Vupay sendiri ada sedikit keunikan. Jadi sampai detik ini pertemanan saya dengan member-member Vupay itu masih ada. Bahkan saya sering banget dengar kabar kalau si A sama si B baru aja nikah karena ketemu di Vupay. Dan ya waktu itu saya bikin Vupay hanya bersenang-senang aja, buat hobi aja. Dan ya itu nggak sangka. Jadi apa yang cuma saya buat iseng-iseng, buat challenge diri saya sendiri, ternyata malah bisa mempengaruhi kehidupan orang lain gitu. Nah terus lagi seru-serunya bikin social network, macam-macam bikin social network. Tiba-tiba ada orang ngajakin saya untuk San, gimana kalau kita bikin social network untuk petani, social network untuk petani gitu kan. Gimana caranya? Petani nih, mereka butuh informasi, tapi mereka nggak tahu aksesnya, karena petani kan bukan kayak kita di Jakarta ya, bisa akses internet atau punya smartphone, bisa lihat internet, bisa pakai Twitter, bisa pakai Facebook. Komunikasi antar kita, walaupun kita sebelahan ruangan, kita nggak datang, malah kita bisa ngobrolnya lewat Twitter gitu, atau lewat Messenger. Nah itu semua tidak bisa didapatkan oleh para petani di daerah-daerah. Terus ya ini challenge baru buat saya gitu. Saya harus bikin satu aplikasi yang bisa mengakomodir mereka. Tapi ya yang saya suka, saya nggak cuma bikin aplikasi, saya nggak cuma coding untuk satu website atau satu aplikasi, tapi yang saya buat adalah aplikasi yang bermanfaat untuk para petaninya gitu. Jadi akhirnya saya buat Village ini. Jadi nggak tahu ya ini berhubungan atau enggak dengan sharing masalah coding, cuma semua ini berasal dari semua dilakukan dengan coding sih intinya. Jadi next. Ya mungkin agak berat. Jadi intinya adalah para petani butuh informasi gitu. Dan di satu sisi informasi ada, cuma terlalu complicated untuk para petani dapatkan gitu, untuk para petani terima. Jadi saya diminta untuk bikin satu aplikasi yang bisa menginformasikan para petani dengan cara mudah, sehingga mereka bisa menerima informasi yang rumit ke hadapan mereka. Dan ini gak cuma para petani, kita bilangnya sekarang underserved. Jadi para petani atau semua yang mungkin keluarga-keluarga kita yang di daerah yang masih bertani atau yang masih berternak, yang masih jadi nelayan, atau yang memang mereka pebisnis, tapi pebisnisnya bukan kayak yang di Jakarta. Jadi mungkin mereka penjahit baju atau penjahit tas yang mereka jual cuma sehari 1 atau 2 tas udah cukup gitu. Tapi di Indonesia justru mereka yang banyak sekali. Mereka yang paling banyak komposisinya di negara kita. Nah, gimana caranya untuk mereka bisa mendapatkan informasi? Karena mereka juga sama kayak kita sebenarnya. Mereka main sosial, mereka memang mau berinteraksi sebenarnya, cuma mereka nggak punya medianya. Gitu. Akhirnya kita buat aplikasi yang ibaratnya itu kayak Twitter lah, atau kayak Facebook, tapi sesimpel SMS.
sesimpel mereka nggak perlu ganti handphone, mereka nggak perlu ganti handphonenya, mereka cukup pakai handphone mereka sendiri, tapi mereka bisa mendapatkan informasi seperti kita yang menggunakan smartphone. Jadi ada challenge-nya lumayan menarik karena saya suka challenge. Saya coba pikirin gimana caranya mereka bisa pakai kayak Twitter kita yang biasa kita pakai atau Facebook, tapi dengan basic handphone aja. Ya, ini objektif perusahaan. Jadi dengan aktivitas social network yang para petani lakukan ini, kita berharap kita bisa improve information dari lapangan. Next. Gitu. Dan ini semua dilakukan dengan tim yang nggak banyak. Teman-teman sama seperti teman-teman juga di sini. Ada juga yang masih muda-muda sekali, dia bikin aplikasi. Yang mereka sebenarnya no clue bikinnya kayak gimana ya mas gitu kan. Udah kamu bikin, mereka bisa kirim lewat server kita bisa kirim SMS. Pelan-pelan kita ajarin, kita kasih tahu, oh oke, udah bisa kirim server. Habis itu informasi yang ada itu yang kita olah. Nah itu ada orangnya lagi yang ngurusin gimana caranya informasi ini bisa diolah untuk menjadi satu keputusan bisnis. Kita nggak ada yang tahu kan gimana itu bikinnya gitu kan. Tapi paling nggak step by step, semua dimulai dari kasus per kasus. Kita akan dapetin informasi kalau kita sudah bisa ngirim SMS dari server ke handphonenya mereka. Ya mudah-mudahan kayak gitu. Nah akhirnya ini solusinya. Jadi kita pakai Edge Village yang tadi kita menjembatani menjembatani informasi-informasi yang ada di internet sehingga bisa terdeliver ke SMS. Next. Bingung nggak? Nggak ya? Oke. Nah ini semua dari coding. Ya sorry kalau tapi orang kita ada kan ya yang mukanya kayak gitu-gitu. Saya ngambil dari internet aja. Kayaknya orang Afrika sama orang India. Tapi sebenarnya maksudnya para petani di Indonesia. Jadi apa sih yang dibikin sama teman-teman kita di Edge Village, para developer ini? Mereka bikin salah satunya membuat fasilitas Q&A, tanya jawab antara para petani dengan petani yang lain. Sama kayak social network. Kamu di Twitter kamu bisa bertanya kan, nanti teman-teman kamu pada menjawab. Gitu. Kita juga punya daily tips and trick. Kalau kamu follow Microsoft kan ada informasi-informasi kan. Kamu follow Microsoft karena mereka memberikan informasi kan. Nah itu sama kayak model kita. Dan sharing knowledge pada saat kamu dengan teman-teman kamu berbincang-bincang kan, berdiskusi. Nanti ada teman kamu yang lain lagi datang, yang saling mention, terus kalian ngobrol-ngobrol, akhirnya timbullah diskusi. Jadi nggak ada bedanya, cuma kita memfasilitasi ini ke teman-teman di rural area. Next. Dan ini tampilan untuk jadi aktivitas yang terjadi di sana, di Subang, di Karawang, di Bau-Bau, di mana, di semua daerah yang kita nggak kenal, itu bisa dilihat sama teman-teman di universitas. Jadi kalau ini kita kerja sama IPB dan UGM. Jadi pada saat ada pertanyaan di lapangan, mereka kan butuh jawaban. Nah, para teman-teman yang ada di IPB dan UGM, mereka menjawab melalui website. Jadi sama aja kayak kamu tulis status update, teman-teman kamu berkomentar kan. Nah itu seperti itu juga, sesimpel itu sebenarnya. Tapi gimana caranya jawaban yang ada dari expert atau teman-teman dari dosen-dosen di IPB itu bisa nyampainya dalam bentuk SMS juga. Jadi intinya apa? Kita membantu para petani. Dengan komunikasi yang ada, para petani mendapatkan manfaat. Itu udah, kita sih mikir, oh kita bikin coding gitu kan, kita bikin aplikasi sesimpel tanya jawab gitu. Tapi sekarang kita lihat next. Oh ini kita pernah buat satu lagi, kita pernah buat Nokia Live Plus, cuma cancel karena Nokia Live Plusnya di shutdown. Tapi kita udah hampir buat itu. Next. Dan
aplikasi kita nggak cuma di Indonesia. Kita sebentar lagi masuk Myanmar, kita sudah masuk Myanmar, kita lagi setting up. Cuma seru ya, yang tadinya cuma membantu petani niatnya, tiba-tiba kita bisa membantu petani untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhin. Jangan salah loh, petani cuma misalkan sawahnya kebanjiran, kan waktu itu ada kejadian di Karawang, sawahnya kebanjiran, panik semua, sawah saya kebanjiran, ini gimana caranya gitu. Semua pada nanya, akhirnya tenang, kita bisa bantu, kasih tahu jawabannya A, B, C gitu kan. Habis itu 2 hari kemudian beres, selamat. Bayangin kalau dia nggak bisa tanya ke siapa-siapa, itu benar-benar dia nggak punya pemasukan untuk 6 bulan ke depan. Padahal sesimpel 3 SMS kita kirim ke mereka, mereka bisa bisa pertahanin itu sawahnya walaupun kebanjiran, akhirnya terselamatkan, dan mereka mendapatkan pemasukannya tetap ada. Kalau enggak itu benar-benar sumber pemasukan mereka. Jadi kalau kebanjiran udah hopeless gitu sebelumnya. Bahkan waktu itu kita pernah bikin acara di daerah, terus para petani itu membantu, hujan lebat gitu kan, aduh bendera belum pada dibuat, dipasang, akhirnya mereka pasang. Buat mereka sih hujan sebodoh amat gitu kan, mereka kuat gitu kan. Gini, terus makasih Pak gitu, kita bilang sama mereka, terharu gitu kan sama mereka gitu, mau bantuin kita, nggak dibayar ya. Dia bilangnya apa? Justru saya ngasih deh, kurma saya udah 2 tahun nggak numbuh buahnya, bijinya. Sekarang waktu saya nanya pakai Lisa aplikasi kita, sekarang udah numbuh buah bijinya. Kita kan bingung, kenapa ya? Ternyata biji itu dipakai untuk dia bisa nanam lagi yang lain. Jadi nanam kurma lain gitu. Sesimpel itu. Padahal kita cuma jawab 1 jawaban doang. Dia juga nanya juga biasa, kok kurma saya nggak ini ya, nggak berbiji ya. Habis itu sama expert kita dikasih tahu, ini caranya. Sesimpel itu. Tapi itu udah ngerubah ini penghasilan mereka, merubah ya mereka berterima kasih sekali dengan kondisi seperti itu. Yang kita sebenarnya segitunya ya, yang kita lakukan itu segitunya efeknya untuk mereka. Next. Dan ini beberapa testimonialnya yang saya mau kasih lihat. Jadi yang sampai teman-teman kita yang coding, yang developer di kantor tuh juga amazed, ternyata bisa sampai seperti ini yang dibuat. Mereka coding aja, tapi mereka nggak tahu seberapa impactnya. Tapi di sini ada, jadi aplikasi kita selain ke petani, kita juga dipakai sama usaha mikro. Jadi para pengusaha yang pemasukannya nggak banyak-banyak, tapi mereka sudah punya perusahaan lah ibaratnya. Dengan aplikasi kita, mereka bertanya jawab. Mereka dapetin tips and trick, sama kan? Nggak ada yang beda dari apa yang tadi saya udah bilang, apa yang petani dapetin. Mereka tanya jawab, mereka dapetin tips and trick, mereka berdiskusi. Dan ini salah satunya Pak Triyono, dia jualan jualan tas dari 2013. Harga tasnya ini karena itu harga tasnya 30.000 sampai 50.000. Pemasukannya 1,3 sampai 4,5. Nah, dengan pakai aplikasi kita, dia ngikutin tips and trick, dia bisa tanya jawab, mereka ada ini. Mereka merasa kayak mereka mengakses internet. Padahal mereka nggak mengakses internet, mereka pakai SMS. Mereka kita punya kayak quiz. Kalian dapetin quiz kan? Kalau dari Twitter kan? Nah, mereka juga dapat quiznya. Tapi quiznya bukan dapetin hadiah, tapi quiz di sini yang kita bikin buat mereka increasing knowledge. Jadi tanya jawab untuk mereka improve knowledge-nya. Gak ada hadiah-hadiahan, beda ya. Dan ini dengan aplikasi kita, jadi ada satu acara, dia datang, dia pemalu, dia nggak ada pertanyaan, nggak ada yang nanya, dia nggak nanya. Habis itu udah selesai, pas pulang dia bisa bertanya kan lewat aplikasi kita. Dia yang paling banyak nanya. Banyak orang-orang di daerah yang malu kalau misalkan diajakin komunikasi.
Tapi dengan ini kan mereka nggak perlu ketemuan. Nah, dengan aplikasi kita ternyata dia malah mendapatkan pinjaman 3 kali lipat dari bank, karena dia tahu bagaimana cara meningkatkan produksinya, gimana cara dia kerja dengan benar. Kita bisa bantu dia ini. Jadi ini nggak kerasa dari aplikasi sesimpel yang tadi saya bilang, tapi ternyata efeknya seperti ini. Satu lagi ibunya, tapi ibunya Pak Asep sama, cuma ngikutin ini impactnya, improving his knowledge of organic farming. Jadi selama ini dia pakai pupuk kimia dan lain-lain, sekarang dia lebih organik bertaninya. Terus dia juga dapetin knowledge dan ini increasing yield 6 to 9 ton, dari 6 jadi 9 ton beras hasil panennya. Dan dengan cara apa? Bukan dengan dia perluas bukan dengan dia perluas lahannya, tapi dengan dia mengoptimalkan penggunaan pestisidanya. Gitu. Itu dia dapat dari mana? Kalau dia dapetin dari internet, ini semua bisa terjadi kan dengan cepat. Cuma mereka nggak punya akses internet. Gitu. Ya, mudah-mudahan matching ya ininya sama temanya. Yang paling itu sih presentasi dari saya, sharing.